Yang lainnya, ya. Ini pesan saya kepada Mbak Endang ya. Yaitu Mbak Endang ya, selamat pagi ya. Situasi belakang rumah saya seperti ini, di desa saya seperti ini ya, Mbak ya. Saya bukan curhat tapi menanggapi pernyataan jenengan di media sosial bahwa seolah-olah mau mengatakan saya kurang bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab ya. Gini Mbak ya. Dalam persoalan Indah Wahyu Widiawati ini bukan soal tanggung jawab atau tidak. Kalau sampean merasa bertanggung jawab terhadap seluruh perbuatan Indah ya monggo. Nanti kita hitung-hitungan. Kalau cuma 1,5 miliar lebih Mbak. Uang yang digondolari oleh Indah Wahyu Widiawati dari rumah desa Karangkonang itu lebih dari 400 juta sampai 500-an juta. Itu dari keluarga saya saja, belum dari opsi yang lain. Terus kalau dia itu melarikan diri dari rumah, itu terus harusnya kan didudukkan bersama. Harus ada spotlight-nya. Saya anggap sampean spotlight yang bisa mendampingi beliau untuk menghadap-hadapkan face to face ya, permasalahan apa yang dihadapi, jangan memutarbalikkan fakta seolah-olah ada kejadian KDRT lah dan sebagainya. Tetapi kita perhitungkan. Kalau saya mensupport dia ya, maaf, pegawai negeri, dia jadi pegawai negeri itu ya, support saya itu hampir 300 juta. Kalau sama duit yang dibawa lari dia 470 itu hampir berapa? 700-an juta. Terus sumbernya dari mana? Sudah berkali-kali saya sampaikan kepada ibu, sumbernya dari keluarga saya itu, yang hampir segitu itu. Kalau tidak tanya ibu saya, gelang kalung ibu saya digadekan. Ya sertifikat 12 semuanya dijual, digadekan. Barangnya juga dijual. Sepeda motor berapa banyak lagi itu digondol lari. Mafia, Indah itu mafia. Bajingan rupa pegawai negeri ya Indah kuwi. Gitu loh. Didadekno pegawai negeri sipil iku ana duwite Mbak, zaman iku enggak nembak. Sumpah. Habisnya 210 karena apa? Penempatannya itu tidak di situ. Gitu loh. Dia diterima itu dari sistem di Blora. Gitu loh. Dia itu diterima oleh sistem di Blora. Masuknya sistem di Blora. Lah mindah dari buku pokok di Blora untuk ke Pati itu tambah lagi, ada uangnya lagi. Sekitar 85 sampai 90. Jadi kalau 110 kan sama 90 itu kan sudah 205. Ya, 200. 110 sama 95 udah 200 kan. Gitu loh Mbak. Nah dia itu sudah sampai di Pati, harusnya dari pihak mertua sana itu ikut membantu saya sedikit saja. Mbok boro-boro selawe juta 10 juta sama sekali untuk penempatan dia itu maunya di Karangkonan itu mintanya 85 lagi. Kalau di Mbak Romo 65, kalau di Jaken 50 katanya, kalau 10 juta atau 5 juta sana di Puncel Dukuh Setila itu permainan penempatan model apa itu BKD. Kalau tidak ada uangnya katanya tidak akan ditempatkan, ya takut toh. Akhirnya gini Mbak, ada Bapak Dewan ya dari Gerindra, fraksi Gerindra waktu itu, saya sowan ke sana ya. Tolong Bapak, saya mohon dapat dibantu. Ini Ibu ini udah di PNS tapi penempatannya belum mendapatkan tempat gitu loh. Lah terus itu ditempatkan di mana? Ya ada opsi ditempatkan di Jaken gitu. Ya. Di daerah Sukorukun sana Jaken ada opsi ditaruh di Puncel Dukuh Seti, ada opsi mau ditaruh di Winong begitu loh. Kalau di Tambak Rowo belum ada opsi. Nah, malam itu juga ketemu. Ya saya serahkan minta bantuan ya, dibantu. Namanya orang bantu loh Mbak. Itu kan kalau tidak ada cuan kan harus ada jole gitu. Saya memahami. Loh, setelah ditempatkan Tambak Romo kok Jayus itu minta lagi. Katanya itu melalui kurir minta 65 lagi. Jadi kan saya seperti orang kerampokan loh. Jadi pegawai negeri seperti ini. Obah sithik ngetokno duit, obah sithik ngetokno duit.
Sedangkan saya sendiri belum terpikirkan masa depan saya seperti apa. Sedangkan Indah itu sudah jadi pegawai negeri, dapat SK penempatan. Untuk mendapatkan SK penempatan duit lagi toh Mbak. Gitu loh. Kita memperjuangkan jadi pegawai negeri, dapat penempatan. Mbak Romo demenan karo oknum polisi. Ya balik-balik Bambang Permadi sakeluargane kuwi. Didemeni oknum polisi, diculik dari tengah jalan, saya digebuki, dipancali dan dibuat di pinggir jalan. Setelah itu besoknya lagi dikukup lagi, dibawa di Jaya Agung sana, dibawa di sel di kandang anjing, terus disekap di sebuah gudang, itu isinya botol-botol saja di daerah mungkin sana Pelangitan sana. Malam-malam itu saya diceto, dimasukkan gelodak di Mini Baru, di gudang kamar Hotel Mini Baru yang utara sana loh. Terus saya dibawa ke Kurnia. Nah di Kurnia itu saya disekap di situ juga. Ada 12 orang oknum, ya, entah buser ataukah polisi atau intel, yang menginterogasi saya dan menyudutkan saya seolah-olah saya pelaku KDRT. Jadi itu menyudutkan saya seolah-olah saya pelaku KDRT. Jadi itu berita acaranya kalau sudah jadi saya suruh ngakui. Ya saya tidak mau. Saya laporkan ke Polsek tidak diterima, saya lapor di Mabes Polri melalui Deli Serdang. Jadi saya lapornya itu di Pati tidak diterima, gitu loh Mbak. Lalu saya lapor kasus ini ke Mabes Polri melalui lembaga LSM Peduli Rakyat di Medan sana, di Deli Serdang, Sumatera Utara sana. Ditanggapi, ditangani oleh teman Antonius Hutasuit Sitanggang, dibawa ke Mabes Polri. Geger Pati itu. Berapa, ada 13 sampai 15 anggota polisi dipecat semua itu, pindah semua ketakutan. Ada dipindah di Brebes atau di Pekalongan atau di mana. Karena apa? Ini kasus besar. Ada rekayasa kriminalisasi, anak dan istri ulang diculik, dibawa lari. Jelas perkara ini. Indah ini tidak perkara main-main. Makanya saya tidak mau ngurus dia. Karena apa? Sudah perkara intelijen. Ini perang intelijen, Mbak. Ini perang intelijen. Bukan urusan gawok. Gawok mau dapur itu tunggale akeh, Pak, Mbak. Iki ora urusan turu iki. Bajingan kabeh guru tambah Romo kok urusan mau gawok tempek bloko. Dia moralitas barang ngono lho. Guru-guru agak punya etika, punya moralitas. Berpikir yang intelijen, memikirkan negara, nasib negara seperti apa. Oh mikire kok gawok senenge sertifikasi dhuwit lho tanggung jawabe ra ono. Korupsi kabeh. Jangan menyentuh perkara ini. Tak bongkar semuanya, ketut kepala dinas pendidikan 2 itu Sutopo sama Jayus masuk penjara. Jangan menyentuh-nyentuh akar permasalahan saya. Itu pesan saya. Kasihkan tahu kepada kepala dinas pendidikan, koordinator Tambak Romo yang baru ini, atau kepala sekolah SD 03 Tambak Romo atau siapapun. Jangan main-main, Mbak. Saya bisa halus, bisa kasar. Tapi saya tetap jaga sikap dan koridor. Ada pelanggaran hukum yang saya langgar? Nggak ada. Saya ngatur rumah tangga saya sendiri. Saya memanajemen anak dan istri saya dengan cara saya, kok sampean turut campur. Jadi kalau saya ngurus anak istri saya sendiriku, ada masalah apa dengan Anda? Saya turut campur semuanya itu. Kalau tidak ada hubungan khusus. Kalau sampean itu tidak terlibat di dalamnya, nggak mungkin turut campur dalam kasus ini. Wassalam.